Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitri dari SMA Negeri 2 Solok Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 1 di Universitas UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini saya akan mempraktekkan teaching pembelajaran PAI kelas 10 dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silahkan disimak. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini berguna dan bermanfaat. Ketua kelas, Saiful. Ya Bu, baik Bu. Kawan-kawan, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Sudah Bu? Terima kasih Saiful. Nah, untuk hari ini, siapa anak-anak Ananda yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada yang izin? Bu, Suci sakit, Bu. Ada yang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Laki, sudah rapi semua? Sudah Bu. Sudah dirapikan Bu. Sudah Bu. Sudah bersih, Bu. Sampah, Bu. Alhamdulillah, sudah rapi dan bersih. Dengan kondisi rapi dan bersih, maka kita akan belajar dengan semangat. Dan mari sebelum pembelajaran kita membaca ayat suci Al-Quran. Mari bersama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. Ayo, mari kita sama-sama baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang ada Al-Quran. Tidak lupa pula kita harus cinta kepada tanah air kita. Mari sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib. Tunggu dulu ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah Bu, meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam Tidak kebaikan. kelihatan, Ibu sebutkan saja. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik itu harus dapat memahami konsep kompetisi dalam kebaikan sebagai bentuk berlomba-lomba dan melakukan amal perbuatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi situasi sehari-hari di mana mereka dapat menerapkan prinsip kompetensi dalam kebaikan. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk merancang dan melaksanakan proyek yang mendorong kompetisi dalam kebaikan dan penerapan etos kerja. Yang terakhir, peserta didik harus dapat melakukan refleksi diri tentang bagaimana mereka telah berkompetisi dalam melakukan kebaikan dan memperbaiki etos kerja. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira
Dira tadi jalan-jalan, Bu. Dira, tidak boleh jalan-jalan, Dira. Ingat ya, kesepakatan kelas kita bagaimana? Pinjam pena tadi, Bu. Kalau berjalan-jalan, kalau mau pinjam pena, izin dulu ya. Ya, Bu. Yang ini kelihatan. Belum, Bu. Ibu. Apa yang maksud dengan Pertanyaan pemantik. Sudah, Bu. Iya itu pertanyaan pemantik. Kita di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa menjawab, Ananda? Kompetensi dalam kebaikan itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, Bu. Bagus jawaban Ingrat. Ada lagi tambahan dari temannya? Ada, Bu. Dira, silakan Dira. Bantu guru, Bu, supaya dapat nilai bagus. A plus buat Ingrat. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pemantik kedua. Saya, Bu. Ya, Siti, silakan Siti. Kemarin saya ikut lomba balap karung, Bu. Dapat juara 1, Bu. Lomba 17 Agustus. Ih, hebat Siti. Bu. Tingkat apa itu Siti? Tingkat nagari, Bu. Nah, semoga nanti tingkat kabupaten lagi Siti. Selamat ya Siti. Makasih, Bu. Nah, sekarang kita masuk materinya. Oh ya, sebelum kita masuk materi ini, memahami konsep kompetisi kebaikan, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Materi kita kemarin? meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan? Iya, Rukmini. Tambahan Dira? Kemarin kita telah belajar mengenai surat Al-Maidah ayat 48. Ya, itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemarin kita juga belajar tentang hukum tajwid yang ada di dalam surah tersebut. Oke, sekarang mari kita masuk ke materi memahaminya. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Nah, kelihatan Ananda? Kelihatan, Bu. Nah, coba Ibu minta kepada salah satu Ananda untuk membacakan apa yang Ananda lihat di depan. Ingrat Iing, Bu. Boleh Iing, silakan Iing. Definisi kompetensi dalam kebaikan. Kompetensi dalam kebaikan adalah persaingan atau adu kemampuan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok. Manfaat dari kompetensi dalam kebaikan ini ada 2. Yang pertama, kompetensi dalam konteks positif, dan yang kedua, mendorong inovasi, Bu. Bagus Iing. Nah, coba kita lihat ada video yang akan Ibu tampilkan di depan. Nanti coba Ananda pahami apa yang Anda pahami tentang video tersebut. Simak baik-baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Suaranya, Bu. Terdengar suaranya? Enggak, Bu. Udah. Dari video tersebut, apa yang bisa Ananda pahami dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa itu? Ingrat. Kalau kita berbuat baik, pasti orang lain akan menolong kita juga, Bu. Dan kita berbuat baik tidak memandang agama. Wah, betul sekali. Plus buat Ingrat. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Iya, Dira. Tolong menolong, Bu. Dalam videonya tadi menolong si bapak yang lagi kesusahan, Bu. Betul. Masuk ke etos kerja. Oke. Udah istirahat, Bu. Udah bunyi bel. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Nah, sekarang kita masuk pengertian etos kerja. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Ada karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, dan lain-lain. Adapun manfaatnya yaitu kenaikan status sosial, status ekonomi, membaik kesehatan dan rohani. Prinsipnya, prinsip etos kerja, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, dan lain-lain. Nah, apa tujuan kita bekerja dalam Islam? Meraih Tujuan ridho Allah.
untuk meraih ridha Allah, untuk menolak kemungkaran. Nah, manfaat. Kepentingan amal sosial, Bu. Betul. Kalau seorang bapak menafkahi keluarganya, Bu. Betul. Kemudian ada manfaat bekerja dalam Islam. Ada terbiasa menghargai hasil yang sudah menjaga martabat diri sendiri, wujud pengabdian kepada Allah SWT, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Nah, sekarang Ananda dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan Ananda bagi menjadi 2 kelompok saja. Ya, lalu Ananda membuat proposal atau proyeknya tentang kompetisi dalam kebaikan di lingkungan. Apa saja kompetisi yang ada di lingkungan yang Anda ketahui, di lingkungan Anda sendiri ya. Nanti hasil proyeknya ini, hasil proposalnya ini kita presentasikan di depan kelas. Nah, mungkin itu yang dapat pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja dulu. Untuk selanjutnya bersiap-siap Ananda nanti per kelompoknya itu mempresentasikan ke depan kelas. Oke, karena waktu Ibu sudah habis, sudah jam istirahat ya. Tolong ketua kelas, sebelum kita keluar, sebaiknya kita berdoa lebih dulu agar ilmu yang kita dapat tadi bisa kita bermanfaat untuk kita. Ayo ketua kelas. Baik, Bu. Kawan-kawan, yuk mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video ini.